Rasul Imaniyah lil Imam Syaikhul Islam Qaddamul Irsyad Habib Abdullah bin Haddad Usuli wa furu'ihi anallahu tagassum bi rahmahu wal maghfirah Allah yu'li darajatin fil jannah wa yahfazuna bi jahi wa yanfa'una bi asrarihi wa anwari ulumin fid din akhir bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa barakatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa tsabbit lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu ankum ajma'in. Wa'lamu rahimakumullah anna lin nikahi fadlan wa fawaida wa manafi'a dunyawiyatin wa ukhrawiyatin ila akhirih, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpahan kurnia Allah, dengan taufik hidayah serta inayah Allah, kita dikumpulkan di majelis yang penuh mulia, di majelis yang penuh berkah, majelis ilmu dan majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan adanya kita berkumpul di dalam ini majelis, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menurunkan rahmat kepada kita semua, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua diampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, dosa guru-guru kita, dosa sahabat kita, dosa jiran tetangga kita, dan dosa orang beriman. Dan mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dan mendapatkan syafaat daripada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Seperti biasa, kita membaca kitab Nasaihud Diniyah yang dikarang oleh Al-Imam Qutb Da'wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan daripada beliau, dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkan daripada susunan beliau. Amin ya rabbal alamin. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu ankum ajma'in. Wa'lamu rahimakumullah anna lin nikahi fadlan wa fawaida wa manafi'a dunyawiyatin wa ukhrawiyatin. Dan ketahuilah oleh kalian, mudah-mudahan kalian diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya bagi nikah itu yaitu mempunyai kelebihan dan beberapa faidah
dan beberapa manfaat dunia dan akhirat. Nah, jadi orang yang nikah itu ada kelebihannya, ada faidahnya, ada manfaatnya. Jadi orang yang nikah itu ada manfaat di dunia dan ada juga manfaat di akhirat. Waqad waradat targhibu fihi kitaban wa sunnatan qala ta'ala fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Dan sungguh telah datang oleh menyenangkan atau menggemarkan padanya nikah itu, yaitu pada kitab, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya masalah nikah itu memang ada yang di dalam kitab itu atau di dalam Al-Quran itu yang menggemarkan, artinya menyuruh, artinya yang menyenangkan. Dan ada juga keterangannya di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Imam Abdullah Haddad, orang nikah itu ada manfaatnya dunia dan akhirat. Telah berfirman oleh Allah Ta'ala yang artinya, maka nikahlah kalian sesuatu yang kalian senang bagi kalian daripada perempuan 2, 3, dan 4. Terus ada sambungan ayat, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka jika kalian takut bahwasanya kalian kada adil, maka cukup satu saja. Nah, jadi tergantung daripada kita. Amun takutan kada adil, lebih baik satu aja. Nah, jadi ini adalah salah satu penjelasan keterangan di dalam ayat Al-Quran. Wa qala ta'ala wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadlihi wallahu wasi'un alim. Dan telah berfirman oleh Allah Ta'ala, dan nikahlah kalian akan orang yang sendirian daripada kalian, dan orang-orang yang layak, yang baik daripada hamba lalakian kalian dan hamba perempuan kalian. Jika adalah mereka itu fakir, niscaya mengkayakan akan mereka oleh Allah daripada anugerahnya Allah, dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Jadi di dalam Al-Quran atau di dalam ayat ini menjelaskan, artinya nikah kalau kalian itu sendiri. Kalau seorangan, artinya nikahlah orang yang sendiri, nang kadada statusnya berkeluarga. Dan juga hendaklah nikah itu orang yang layak daripada hamba sahaya laki-laki lawan hamba sahaya perempuan. Apa kelebihannya, keuntungannya orang nikah? Ujar Allah Ta'ala, amun mereka itu fakir, niscaya dikayakan oleh Allah. Jadi jangan takutan ya kalau lah, karena orang nikah itu keuntungannya, kelebihannya dikayakan oleh Allah. Ini nasnya di dalam Al-Quran. Banyak faidah daripada orang nikah.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras sabab man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj fa innahu aghuddu lil basar wa ahsanu lil faraji wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun. Dan telah bersabda oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai para pemuda, jamaah pemuda, siapa-siapa mampu daripada kalian akan maharnya mampu, maka hendaklah kawin, nikah, ujar Nabi. Maka sesungguhnya nikah itu menahan bagi pandangan, bagi penglihatan, dan memelihara bagi kemaluan. Nah, jadi ujar Nabi nih, wahai para pemuda-pemuda, amun mampu aja nih maharnya kawin, ujar Nabi, nikah. Ya kalau mampu aja, ya kalau amun mampu nih. Kenapa? Maka sesungguhnya nikah itu atau kawin itu bisa menjaga daripada penglihatan dan menjaga daripada kemaluan. Jadi bedanya orang nikah yang sudah kawin lawan kada kawin, ya kalau lah. Nah itu Bang. Jadi ujar Nabi, amun mampu mahar. Mun maharnya mampu aja Bang 100.000, bisa 1 juta. Tapi jujurannya pulang yang lain. Ya kalau. Nah jadi kalau mampu mahar jujurannya, atau amun kada mampu ujar Nabi, maka hendaklah puasa. Maka sesungguhnya bagi puasa itu menjadi benteng. Jadi amun kada mampu, rancaki puasa aja. Ya itu kalau leh. Nah ini, ayo bagi jar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan dijelaskan kalau mampu daripada mahar, ya kalau kita sini maharnya kadang-kadang ada nang kada semestinya disambat, ya kalau leh. Ada nang 100.000 aja, ya kalau leh. Atau yang 10.000 atau 50. Amun kayak itu mampu aja Bang. Tapi sisanya itu, ya kalau. Nah jadi oleh karena itu artinya amun kada mampu maka hendaknya puasa, ya kalau. Nah jadi di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ujar Nabi nih, a'zamu nisa'i barakatan akalluha ma'unatan, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling besar, paling banyak bibinian itu berkah, yaitu paling sedikit daripada maharnya, ya kalau. Jadi artinya lihat situasi lalakiannya, ya kalau. Amun lulusan pondokan dipintai 100 juta, nah sakada mampu, ya kalau. Karena ujar Nabi yang paling banyak berkahnya bibinian itu kalau maharnya itu, ya apa artinya, lihat situasinya lah, ya kalau leh. Nah itu yang paling berkah itu. Wa qala alaihi salatu wasallam, man arada ayyalqallahu tahiran mutahharan bal yatazawwad al-harairah. Siapa-siapa yang menghendaki bahwasanya bertemu ia akan Allah, akan suci dan disucikan, maka hendaklah ia kawin akan orang yang merdeka. Maksudnya merdeka di sini apa? Karena dulu kan di zaman dulu itu ada namanya hamba sahaya yang dijual dijual beli. Nah jadi kalau yang merdeka
bukan budak, maka hendaknya kawinnya lawan yang merdeka juga. Nah, itu kan artinya kada budak itu zaman dulu. Tapi kalau zaman wah ini kada ada lagi nang kayak itu. Jangan artinya orang yang merdeka kawin sama hamba sahaya seorang perempuan, itu jangan. Kenapa? Karena kalau inya kawin sama orang yang merdeka, ujar Nabi Muhammad, maka nantinya bertemu dengan Allah, orang itu suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam arba'un min sunanil mursalin al-haya'u wa ta'atturu was-siwaku wan nikahu. Wa qala alaihi salatu wassalam tanakahu takatharu fa inni mukatsirum bikum al-umama yaumal qiyamah. Dan telah bersabda atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 4 macam daripada sunnah-sunnah segala rasul. Ini ada 4 macam lah sunnah-sunnah Rasul. Yang pertama sifat malu. Nah, jadi sifat malu itu sunnah Rasulullah. Karena ujar Nabi, orang yang pemalu itu di dalamnya itu ada kebaikan. Jadi orang yang pemalu, di dalam pemalu itu atau sifat pemalu itu ada kebaikan. Kenapa? Kalau orang itu sifat malu, apalagi malu dengan Allah Subhanahu wa taala, makanya terhindar daripada melaksanakan kejahatan atau melaksanakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berminyak harum. Nah, jadi berminyak harum itu termasuk sunnah Rasul. Yang ketiga, pakai siwak. Yang keempat, nikah. Jadi yang pertama sifat pemalu, yang kedua berminyak harum, yang ketiga pakai siwak, yang keempat nikah. Nah, itu adalah sunnah Rasulullah. Jadi jangan bulik ke rumah ulah anak mengamalkan sunnah Rasul mah aja. Apa aja mama anak kawin jar. Nah, padahal yang pamulan apa? Sifat pemalu dulu ya kalau hanya ketujuh berminyak harum, hanya pakai siwak. Nang mama pintar juga, ada aja lagi sunnah yang lain jadi. Dan telah bersabda atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikahlah kalian dan perbanyaklah kalian. Artinya perbanyak apa? Daripada anak. Maka sesungguhnya aku, ujar Nabi, orang yang banyak daripada kalian akan umat pada hari kiamat. Nah, jadi salah satunya niat atau tujuan nikah itu apa? Untuk memperbanyak umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya. Sekira banyak, karena ujar Nabi, fa inni mukatsirum bikum al-umama yaumal qiyamah. Maka sesungguhnya aku tuh artinya kalau kalian itu nikah, otomatis kalau berisi anak menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti makin banyak anak, berarti makin banyak dia umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ujar Nabi, aku itu nantinya orang apa? Mukatsirum bikum, orang yang banyak daripada kalian akan umat pada hari kiamat. Nah, jadi itu fadilah atau faidahnya untuk membanyakkan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam, iya tazawwazal abdu faqad istamala nisbuddin falyattaqillaha bin nisbil baqi. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma la yamna'u min nikahin illa ajzun aw fuzurun. Qultu wa fin nikah faragul lil kalbi min wasawisyy syaitan bima yata'allaqu bin nisa wa rubbama yu'radu ba'du dzalika lil insan wa huwa bi salatihi waqifan baina yadayillah aw wa huwa yatlul Qur'an aw wa huwa bi dzikrillah fayaqau fi su'il adab ma Allah
wa fin nikah ghaddul lil basar wa tahsinu lil faraj wa qad warada fi fadli dzalika wa fi tahdhiri min tarkihi min syawahidil kitabi was sunnati ma la yakhfa ala dhi ilmin wa basiratin. Dan telah bersabda atasnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kawin oleh seorang hamba, artinya manusia, maka sungguh sempurna separuh agama. Maka hendaklah bertakwa akan Allah daripada separuh sisanya. Nah jadi amun orang itu nih kawin tuh separuh agama sudah sempurna, tinggal separuhnya lagi. Maka separuhnya itu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah berkata oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan meridai Allah daripada keduanya, tidak mencegah daripada nikah kecuali orang yang lemah atau yang fasik. Jadi kata Ibnu Abbas, orang itu kada hendak nikah itu kecuali orang itu dasar lamah juga nih. Artinya dasar kada kawa, ya itulah kada kawa ngapangkahnya kada tahu juga. Artinya kada kawa. Atau jersidin ia itu kada hendak nikah, kada hendak kawin, berarti orangnya itu fasik. Nah itu. Jadi antara dua aja ya, kalau bila kada hakun nikah nih, ima orangnya lamah atau orangnya fasik lah. Aku kata Imam Abdullah Haddad, dan pada nikah itu yaitu melapangkan bagi hati daripada was-was syaitan pada sesuatu yang berkaitan dengan perempuan. Jadi orang kawin yang sudah kawin itu yang pasti hatinya, kata Imam Abdullah Haddad, lapang daripada godaan syaitan yang berkaitan lawan babinya. Matanya kada mata keranjang lagi ya. Kenapa? Karena sudah ada bini. Nang kalau belum bini ini, nah ini nang mengkhawatirkan ya Allah. Dan barangkali jersidin datang datang akan sebahagian datang oleh sebahagian yang demikian itu bagi manusia, dan halnya dia pada waktu sembahyangnya berhenti di antara hadapan Allah, atau dia membaca Al-Quran, atau dia pada berzikir kepada Allah, maka terjadi pada su'ul adab beserta Allah. Nah jadi ujar sidin, barangkali ada manusia itu nih, karena inya belum nikah ujar sidin, bisa saja pas waktu sembahyang atau waktu membaca Al-Quran atau harapan baca maulid atau berzikir kepada Allah, pas keingatan lawan bibinian, nah maka itu terjadilah ujar sidin su'ul adab, kada baik beserta Allah. Maka itulah artinya ujar sidin orang nikah itu melapangkan bagi hati. Dan pada nikah itu, dan pada orang yang nikah itu menjaga bagi pandangan dan memelihara bagi kemaluan. Jadi orang yang sudah nikah itu keuntungannya, kelebihannya apa? Matanya dijaga ya kalau oleh kada lagi terlalu melirik nih ya kalau. Kenapa? Karena sudah ada bisi bininya. Dan juainya memelihara, menjaga daripada kemaluannya. Dan sungguh telah datang pada kelebihan yang demikian itu dan pada ancaman daripada orang yang meninggalkan nikah daripada syawahidil kitab Al-Quran, daripada contoh-contoh yang diterangkan dalam Al-Quran dan sunnah dan hadis, sesuatu yang tidak tertutup atas bagi orang yang mempunyai ilmu
dan pemikiran. Artinya kalau orang punya ilmu, orang punya pemikiran, mereka itu kada tertutup. Pasti tahu bagaimana keterangan atau kelebihan daripada orang yang menikah di dalam Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furuzahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Wa qala alaihi salatu wassalam an-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis. Al-hadits. Dan telah bersabda atasnya dan telah berfirman oleh Allah Ta'ala, katakanlah wahai Nabi Muhammad, bagi orang-orang beriman yang mana menahan atau menjaga daripada penglihatan mereka dan memelihara mereka akan kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Dan sesungguhnya Allah orang yang maha mengetahui dengan sesuatu yang mereka perbuat. Nah, jadi ujar Allah Ta'ala memuji nih. Memuji Allah Ta'ala bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang menahan, menjaga daripada mata, memelihara daripada kemaluan mereka. Orang itu ujar Allah Ta'ala orang-orang yang orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih. Nah, jadi kalau hendak suci, hendak bersih dengan cara nikah, yaitu amun inya mampu, itu ajalah. Dan telah bersabda atasnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula memandang itu anak panah yang beracun daripada racun iblis. Itu bang masalahnya. Jadi kadang-kadang kita inilah satu pandangan itu, nah satu penglihatan itu bisa menjadi racun pandangan atau panahnya yang beracun daripada racunnya iblis dengan sebab melihat atau dengan sebab memandang. Ya kalau leh, makanya ujar orang itu apa? Dari mata turun ke hati. Maksudnya apa? Gara-gara inya melihat nih, gara-gara inya memandang, apalagi memandang dengan syahwat. Nah itu maka menjadi daripada racunnya iblis. Nauzubillah min dzalik. Wa fin nikahi minas sabri ala muasyaratin nisa bil ma'ruf wal qiyami bi huquqihinna wal infaqu alaihinna wa 'alal iyali fadlun kabir wa fihi fadlut tashabbubu wa fihi fadlut tasabbubi fi tahsili auladi salihin ya'buduna Allah ta'ala wa yad'una li abaihim wa yastaghfiruna lahum fi hayatihim wa ba'da wafatihim wa rubbama mata ba'duhum qabla al-bulugh fayahsulu liwalidayhim min sawabi dzalikal hadzul azim. Dan pada nikah itu pulang, kalau orang nikah itu nah, kalau orang sudah berkeluarga ya Allah lah, daripada sifat bersabar atas menggauli istri atau berumah tangga lawan bini dengan yang baik, artinya dengan yang layak, dan melaksanakan dengan hak-hak mereka. Nah, jadi intinya orang nikah itu harus bersabar. Nah, itu. Karena amun kada bersabar bisa hancur rumah tangga. Iya kalau. Nah, jadi intinya itu bersabar. Ujar Imam Habib Abdul Haddad. Bersabar
dengan melaksanakan hak-hak bini kita, ya Allah, kita laksanakan hak-hak mereka itu. Wal infaqu alaihinna wa 'alal iyal fadlun kabir. Nah, jadi bersabar ya Allah lah di dalam berumah tangga itu. Kadi dapang ya Allah, rumah tangga itu yang bujur-bujur sakinah mawaddah warahmah kecuali rumah tangganya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali ya Allah, kecuali artinya kadida yang sempurnanya kita tuh ya Allah lah, lakiannya kah biniannya kada ada jua yang sempurna itu kecuali menutupi sesuatu daripada kekurangan. Yang satu menutupi yang satu menutupi yang satu. Nah, itulah menjadi keluarga yang bahagia. Nah, jadi harus bersabar itu. Ya kalau kadang-kadang nang laki bersabar, kadang-kadang nang bini bersabar. Itulah namanya keluarga. Amun seikung karas. Nah, ini yang alih ngarannya ya Allah. Mudah-mudahan kita lah diberi keluarga sakinah mawaddah warahmah seperti keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memberi nafkah nih maungkusi atas mereka itu, nah, atas mereka bini dan atas keluarga itu kelebihan yang besar, ganal pahalanya, ganal keuntungannya. Dan padanya itu kelebihan yang menyebabkan pada mendapatkan anak-anak yang soleh yang menyembah mereka akan Allah Ta'ala dan mendoakan mereka bagi orang tua mereka dan memintakan ampun mereka bagi mereka orang tua pada hidup mereka orang tua dan sesudah wafat mereka orang tua. Nah, jadi dengan keluarga yang bagus ya, maka mendapatkan anak-anak yang soleh. Kalau mendapatkan anak-anak yang soleh, maka orang tuanya pun mendapatkan keuntungan. Orang tuanya pun mendapatkan manfaat. Dengan sebab anak soleh, maka anak yang soleh itu beribadah kepada Allah, dapat juga keuntungannya lawan kuitan, ya Allah. Dan anak yang soleh itu mendoakan lawan kuitannya dan memintakan ampun lawan kuitannya waktu hidup kuitan dan sudah meninggal. Nah, itu pun makanya mendapatkan kelebihan bagi orang tua. Dan barangkali meninggal sebahagian mereka sebelum balik, maka mendapatkan bagi kedua orang tua mereka daripada pahala yang demikian itu bahagian yang besar. Jadi misalkan kita nih, nah, ada bisi anak nih belum balik sudah meninggalnya, nah itu kuitannya tuh nah dapat pahala yang ganal tuh. Dengan sebab apa? Dengan sebab anak yang meninggal daripada sebelum balik. Nah, itulah artinya ada fawaid, ada kelebihan bagi orang-orang yang sudah menikah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah inayah kepada kita semua dan mudah-mudahan kita mati dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.